Shalom adik-adik. Ih, lucu. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah online. Berkati kami dan beri kami hikmat agar bisa terhubung denganmu. Berkati juga Tante Shana yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Tante Shana bisa menjadi kekuatan dan mengajari kami untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Seperti lagu tadi ya adik-adik. Kita pesannya itu harus hati-hati, tidak boleh lengah. Nah, kenapa harus hati-hati dan gak boleh lengah? Karena saat-saat hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena tawaran-tawaran dunia yang begitu menarik ditawarkan. Bahkan iblis punya banyak hal-hal yang memikat hatinya. Dan kalau anak-anak Tuhan jatuh, pasti dia tertawa. Nah, adik-adik, itu artinya kita harus berjaga-jaga. Contoh saja, kalau adik-adik tidak hati-hati di dalam menggunakan tangan, di tangan kita kan ada banyak jari-jarinya. Jari-jari kita itu bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Hidup kita kalau tidak dipenuhi dan tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, maka jari-jari ini akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sekarang kan banyak ya game-game, permainan-permainan menggoda kita. Waktunya kita harus berdoa tapi pikiran kita digoda. Supaya apa? Pencet handphone kita. Itu baru tangan kita. Belum digoda lagi dengan tawaran-tawaran yang menarik dengan mata kita. Contohnya gini ya, kalau adik-adik tidak jaga-jaga dan lengah dengan kaki kita waktu kita lagi jalan, pas ada batu dan kita enggak jaga-jaga, kita bisa tendang batu itu dan akhirnya kita bisa jatuh, kita bisa sakit dan kita bisa berdarah-darah. Nah, itu pun yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Nah, Tante Shana mau bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, adik-adik, lewat pesan Tuhan ini kita lagi diingatkan pelajaran akan bangsa Israel yang pada waktu itu dia pun bisa jatuh
Karena apa? Nggak berjaga-jaga dengan matanya, nggak berjaga-jaga dengan mulutnya, akhirnya dia bersungut-sungut. Dulu Tante Shana juga waktu nggak berjaga-jaga ya dengan mulut, seringkali ngomongnya itu kasar. Tapi waktu Tuhan bilang, ayo hati-hati dengan mulutmu, Tante Shana bertobat, Tuhan pengen supaya kata-kata ini jangan kasar, jangan menyakiti. Maka Tante Shana pada waktu itu yang dilakukan apa? Pukul mulutnya. Gak boleh kasar ya. Kemudian ngomong lagi kata-kata kasar, tapi Tante Shana pukul lagi. Dan akhirnya apa yang Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, hati-hati itu artinya supaya kita jangan lengah. Nah, mungkin adik-adik berpikir begini ya, ayat itu sih memang penting. Memang penting, harus berjaga-jaga, harus hati-hati dan jangan lengah. Tapi gimana sih nanti caranya? Nah, adik-adik pasti pengen tahu kan caranya? Tante Shana mau kasih tahu ya. Cara yang pertama adalah utamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Nah, ya, kenapa harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya? Nah, adik-adik siapa di sini yang mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, waktu kalian menempatkan game, chatting, atau buka-buka IG, atau bermain, itu lebih utama, maka kalian lagi tarik jauh dari Tuhan. Supaya apa? Hati adik-adik enggak mengasihi Tuhan. Ingat ya adik-adik, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, sekarang Tante Shana mau ajak adik-adik lihat ya sesuatu. Kalau adik-adik di rumah punya toples ya, juga mungkin punya bola-bola banyak nih kayak gini ya. Coba dilihat dulu mana yang paling besar. Ini ya yang paling besar ya. Nah, kemudian ada yang lebih kecil dan ada yang paling kecil. Nah, supaya bola-bola ini masuk semua ke toples ini, maka yang pertama yang harus dimasukkan adalah bola yang paling besar lebih dahulu. Masukin. Kemudian masukin juga. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya bola-bola yang lebih kecilnya dimasukin. Masukin semua. Jangan salah ambil ya adik-adik. Kemudian baru yang terakhir itu bola-bola yang kecilnya dimasukin. Nah, adik-adik dimasukin bola-bola kecilnya itu yang terakhir. Jadi yang utama itu adalah bola yang besar terlebih dahulu. Jangan salah ambil ya adik-adik. Kalau adik-adik ngambil yang bola-bola kecil masuk lebih duluan, yang lebih besarnya masuk lagi, kemudian yang paling besar baru masuk, itu nggak akan masuk semuanya. Jadi jangan salah pilih ya adik-adik. Utamakan yang lebih besar terlebih dahulu. Artinya apa adik-adik? Waktu kita menempatkan Tuhan lebih utama dari segala-galanya, maka semua yang Tuhan sudah berikan, yang sudah janjikan itu akan masuk memenuhi kehidupan kita. Jangan sampai kita salah pilih ataupun memberikan yang sisa buat Tuhan. Adik-adik, artinya apa? Utamakan terlebih dahulu kita terkoneksi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat firman, lewat pujian dan penyembahan. Bukan artinya adik-adik itu nggak boleh main game. Bukan artinya itu adik-adik kalau mengutamakan Tuhan itu nggak boleh main, nggak boleh chatting. Tetapi kita harus utamakan Tuhan terlebih dahulu, lebih dari semuanya. Amin adik-adik. Sekarang yang kedua, bagaimana adik-adik supaya jangan lengah dan tetap berhati-hati. Yaitu gunakan mata rohani, bukan mata jasmani saja. Kenapa ya adik-adik begitu pentingnya mata rohani itu? Coba sebentar adik-adik nanti akan lihat video klip. Adik-adik bisa melihat bagaimana
orang-orang yang melihat dengan mata jasmaninya akan ada perbedaan dengan orang-orang yang melihat dengan mata rohaninya. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Setelah ke-12 para pengintai itu melihat tanah perjanjian yang harus diintai, mereka datang kepada Musa. 10 orang datang pada Musa. "Pak Musa, benar, negeri itu berlimpah dengan susu dan madunya. Kotanya kuat dan berkubu. Tetapi di sana ada raksasa yang besar-besar. Nanti kita ditelan." Nah, itu jawaban orang-orang yang hanya melihat dengan mata jasmaninya. Tetapi apa jawaban dari Joshua dan Kaleb? 2 orang ini melihat dengan mata rohaninya jauh ke depan. Karena apa? Karena mereka ingat ada satu janji Tuhan, ada berkat-berkat yang harus diterima. Jawaban Joshua berkata begini, "Tidak, negeri itu akan kami duduki, akan kami kuasai, karena Allah kita adalah Allah yang lebih besar daripada raksasa-raksasa itu." Wow, ada satu perbedaan ya adik-adik ya. Bagaimana seseorang yang melihat dengan mata rohaninya, dia terima berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sementara mereka yang melihat dengan mata jasmani saja, Tuhan hukum mereka, bahkan mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian, bahkan mereka kena penyakit sampar. Nah itulah adik-adik, artinya apa? Setiap kita Tuhan pengen kita masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, supaya apa-apa yang Tuhan janjikan kita terima sepenuhnya. Orang yang melihat dengan mata rohani, mereka adalah orang-orang yang selalu menghubungkan baik peristiwa, keadaan, ataupun kesulitan, kesenangan-kesenangan dia akan hubungkan selalu dengan Tuhan. Dia akan bertanya, "Tuhan, benar enggak? Bagaimana saya harus lakukan ini?" Karena apa? Dia lihat pesan Tuhan, dia ingat janji Tuhan. Nah itulah orang-orang yang menggunakan mata rohaninya akan melihat jauh lebih ke depan daripada orang-orang yang melihat dengan mata jasmani saja.
Sekian firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa ya, supaya kalian jangan lengah dan berhati-hati. Yang pertama adalah utamakan Tuhan. Yang kedua adalah gunakan mata rohani. Dan jangan hanya menggunakan mata jasmani saja. Amin. Yuk, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Setiap perkataan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Pakai kehidupan kami, mata, telinga, mulut kami, kaki kami seluruhnya Tuhan. Untuk kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktunya aktiviti. Nah, adik-adik, Tante Shana sekarang mau ajak kalian supaya ingat dan selalu terhubung dengan Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau buat tangan berjendela. Gampang sekali ya adik-adik. Bahannya itu kalian bisa pilih kertas ya, kertas berwarna boleh, mau warna apa, warna merah, mau pink, mau biru, sesuka hati kalian ya. Pokoknya kalau mau bagus lebih tebal ya. Tante Shana pakainya itu karton jilid ya. Kemudian ada gunting, ada spidol, ada lem dan hiasan ya. Nah, gini caranya ya adik-adik ya. Nah, karton yang tadi yang tebal itu dilipat 2 ya. Lipat 2. Ya, lipat 2, kemudian cetak tangan kalian. Kalau kalian pengen tangannya lebih besar, pakai tangan mama. Kalau enggak, tangan papa. Kemudian dicetak ya. Nah, dicetak ya adik-adik. Nih, sudah dicetak kayak gini ya. Kemudian kalian bikin jendelanya nanti 2. Nah, Tante Shana mau tebelin dulu ya. Ini ya. Nah, udah jadi seperti kayak gini adik-adik ya. Kemudian kita mau gunting. Gunting. Nanti ngeguntingnya itu jangan pas di itemnya, dilebihin sedikit ya. Nah, udah jadi adik-adik ya. Jadi kita punya 2 tangan. Kemudian yang ininya juga mau digunting, cuman yang sebelah kirinya jangan dipotong putus ya. Kita potong satu-satu dulu ya. Nah, udah jadi. Oh, kelihatan ya, nanti jendelanya bisa dibuka tutup ya adik-adik ya. Kemudian nanti tangan yang ini kita tempel sama lem uhu ya, tapi pinggir-pinggirnya aja ya. Adik-adik nanti bisa lebih rapi lagi, bisa dikasih hiasan yang bagus-bagus. Nah, udah selesai. Kemudian nanti di sini adik-adik bisa diisi ya, kolom yang atas itu kalian bisa isi ayat-ayat favorit kalian ya. Misalkan tetaplah berdoa, kalau nggak bersukacitalah senantiasa. Kemudian di sini kalian juga bisa isi mungkin pokok doa pribadi yang yang ingin dinyatakan sama Tuhan, pergumulan apa yang mau diungkapkan sama Tuhan, boleh diisi di sini ya. Dan kemudian jendelanya bisa dibuka tutup. Jadi kalau kalian mau ingetin ayatnya, bisa dibuka. Nah, di sini ya. Nah, jendela di depannya itu kalian bisa hiasin, kasih hiasan ya. Di sana punya hiasannya ini. Nanti kalian bisa pilih sesuka hati kalian ya. Oh, dikasih hiasan jadi lebih menarik. Seperti ini adik-adik hasil akhirnya. Nanti kalian tulis di sini ayat-ayatnya ya. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati.